Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya, sehingga masih semangat untuk mengikuti perkuliahan kita di mata kuliah Statistika Matematika 2. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas itu bagaimana membentuk suatu fungsi distribusi dari variabel random jika diketahui adalah fungsi distribusi dari variabel random lain dan memiliki suatu fungsi yang menghubungkan. Yang kedua, teknik yang akan kita gunakan untuk membentuk suatu fungsi distribusi variabel random itu adalah teknik transformasi, kemudian yang ketiga nanti adalah dengan teknik fungsi pembangkit momen. Baiklah, kita mulai dari teknik transformasi. Jadi teknik transformasi ini adalah cara yang digunakan untuk membentuk suatu fungsi distribusi random. Itu untuk yang ada satu variabel, lalu nanti ada yang dua variabel. Yang pertama akan kita bahas itu adalah untuk yang satu variabel. Jadi di sini definisi yang untuk yang satu variabel itu adalah jika kita memiliki suatu X itu adalah peubah acak atau variabel random yang memiliki suatu fungsi massa peluang atau fungsi padat peluang. Jadi ini adalah untuk variabel random discrete, lalu ini adalah untuk variabel random continue. Yang mana notasinya untuk fungsi massa peluang atau fungsi padat peluang dari variabel random X itu adalah fxx. Lalu, ada lagi suatu fungsi yang menghubungkan dari variabel random X dengan suatu peubah atau variabel, yaitu kita misalkan adalah Y. Itu sama dengan fx. Yang mana ini, Y ini adalah suatu fungsi satu-satu dengan inverse daripada si variabel random Y ini itu adalah X sama dengan fungsi inverse dari Y. Ini adalah merupakan fungsi inverse-nya. Sehingga fungsi massa peluang atau fungsi padat peluang dari peubah acak Y itu bisa kita tentukan dengan cara FYY sama dengan ini untuk yang X-nya, variabel random discrete itu adalah fx yang merupakan fungsi daripada inverse-nya si Y. Lalu, untuk variabel random continue, fx yang merupakan inverse daripada si fungsi Y dikali dengan J. Determinan J. J ini apa? Ini adalah Jacobi, yang mana Jacobi ini adalah kita peroleh daripada turunan dari inverse-nya si X tadi ya, inverse-nya X tadi itu terhadap variabel Y-nya. Terhadap variabelnya. Jadi kalau misalnya kita notasikan dengan suatu fungsi Y tadi di sini, maka ini adalah inverse daripada peubah Y kita diturunkan terhadap variabel Y. Ini kita coba praktekkan bagaimana cara membentuk suatu fungsi distribusi jika diketahui adalah suatu fungsi distribusi variabel X, yang mana variabel X itu fungsi distribusi massa peluangnya. Kenapa dinamakan ini adalah massa peluang? Karena ini X-nya itu adalah variabel random discrete, kejadian yang discrete. Maka didapatkan bahwasanya fungsi distribusi peluang atau fungsi massa peluang dari variabel random discrete X itu adalah kombinasi 5 dari X dikali 1/5 berpangkat X dikali 4/5 berpangkat 5 dikurang X, lalu 0 untuk X lainnya. Kalau dilihat dari distribusinya ini, bahwasanya ini adalah distribusi binomial yang N-nya sebanyak 5 ya, lalu tetanya 1/5 dan 1 dikurang tetanya adalah 4/5. Nah ini bahwasanya bentuk daripada si ini kita, fungsi distribusi kita itu adalah ini. Lalu pertanyaannya adalah apa bentuk fungsi distribusi dari si Y sama dengan 2X dikurang 3, lalu Z itu adalah
X kuadrat ditambah 1, kemudian W, itu adalah X dikurang 2 berpangkat 3, lalu yang keempat atau yang ke D itu adalah V sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Nah, ini yang akan kita tentukan bagaimana bentuk fungsi distribusinya. Kita coba untuk membuat bagaimana fungsi distribusi untuk yang A ya. Yang A itu diminta adalah bentuk fungsi distribusi dari Y sama dengan 2X dikurang 3. Maka kita tuliskan, bisa tuliskan bahwasanya yang A itu diminta adalah Y sama dengan 2X dikurang 3. Lalu tadi X kita itu adalah mengikuti fungsi binomial yang mana N-nya sebanyak 5, lalu parameternya, parameter theta, beta misalnya itu adalah 1/5. Lalu di sini, ya berarti Y kita ini adalah kita anggap misalnya adalah GX, itu adalah 2X dikurang 3. Kita lihat dulu, apakah syarat daripada fungsi satu-satunya terpenuhi. Oke, bahwasanya tadi X-nya adalah mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan 5. Maka kita lihat dulu apakah ini dia fungsi satu-satu. Maka ini adalah X-nya, ini Y-nya. Kita coba tuliskan. Ini adalah 0, lalu 1, lalu 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini. Kita coba hitung bagaimana ketika X-nya 0, maka ini adalah Y-nya 2 kali 0 dikurang 3, maka ini min 3. Lalu ketika 1, maka 2 kali 1 dikurang 3 adalah min 1. 2 dikali 2, 4 dikurang 3 adalah 1. 3, 6 dikurang 3 adalah 3. 2 dikali 4, 8 dikurang 3, 5. Lalu 2 dikali 5, 10, 10 dikurang 3 adalah 7. Nah, ini. Ini kalau dilihat Y kita adalah pada setiap titik, kayak gitu, tidak ada yang sama. Maka ini bisa kita sampaikan bahwasanya si fungsi Y sama dengan 2X dikurang 3 itu adalah fungsi 1. Maka bisa kita tuliskan dari tabel di atas, terlihat bahwa Y sama dengan 2X dikurang 3 adalah fungsi, kita tulis fungsi 1, dengan X sama dengan, kita lihat inverse-nya, G-1, G berpangkat Y, ini adalah notasi daripada ini. Maka inverse-nya ini adalah bisa kita tuliskan. Nah, ini itu adalah ketika Y sama dengan 2X dikurang 3, maka Y ditambah 3 sama dengan 2X, maka X-nya adalah Y ditambah 3 per 2. Sehingga inverse-nya adalah Y tambah 3 per 2. Maka ini inverse-nya adalah Y ditambah 3 per 2. Lalu baru kita bisa tentukan, sehingga fungsi peluang bagi peubah acak Y adalah, nah ini bisa kita tuliskan bahwasanya ini adalah FY, ya, FY, Y itu adalah, karena ini adalah fungsi distribusi yang variabel random diskrit, maka ini adalah Fx, itu yang di dalamnya itu adalah inverse-nya X ini, sehingga ini nggak ada pakai Jacobian ya. Lalu ini berarti Fx, berarti di dalamnya adalah Y ditambah 3 per 2, oke. Baru ini kita masukkan
tarik ke bentuk fungsi distribusi kita. Maka ini adalah sama dengan fx kita itu tadi adalah fungsi daripada distribusi binomial ya, yang mana 5 kombinasi x, x-nya kita ganti dengan y ditambah 3/2, oke? Ini, ya ini kurang panjang ya, oke? Ini, lalu 1/5 berpangkat x katanya, maka x-nya kita ganti lagi di y ditambah 3/2, oke? Lalu 4/5 berpangkat 1, bukan 1, itu adalah berpangkat n-nya kan adalah 5 ya, 5 dikurang x, x kita adalah, maaf saya tuliskan di sini per 2, nah ini, I per 2, I tambah 3/2. Jadi kalau misalnya mau kita tuliskan bagaimana ini ringkasnya, ini adalah FY-nya berarti adalah Y sama dengan ini kombinasi 5, Y ditambah 3/2. Nah ini, lalu 1/5 berpangkat Y ditambah 3/2, oke. Lalu 4/5, 5 dikurangi Y ditambah 3/2, oke. Untuk X-nya, untuk Y-nya, bukan Y lagi, sama dengan, tadi Y kita itu adalah inverse-nya, berarti min 3, min 1, 1, 5,7. Oke. Lalu ini 0 untuk Y lainnya. Nah ini. 0 untuk Y lainnya. Maka ini bisa kita tarik ke sini. Dan ini ya ini bisa kita hapus sedikit ininya. Oke. Terhapus semua. Ini kita sambung lagi deh. Nah ini. Ini adalah bentuk fungsi daripada distribusi daripada Y kita, yang mana bentuk fungsinya adalah 2X dikurangi 3. Oke, kita lanjut untuk yang persamaan keduanya. Persamaan keduanya itu kan ada yang B ya. Yang B itu ada disampaikan di sana bahwasanya Z ya, bentuk fungsinya itu adalah X kuadrat ditambah 1. X kuadrat ditambah 1. Maka ini yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana kita melihat apakah Z ini memiliki suatu fungsi yang satu-satu, karena syaratnya itu yang terlebih dahulu. Maka kita cek aja dari keterhubungan antara X dengan Z. Maka ini adalah X kita, ini Z misalnya. X kita ada 0, 1, lalu 2, ada 3, ada 4, ada 5. Oke. Nah, ini kita coba lihat. 0. 0 kuadrat tambah 1. 1. Lalu 1 kuadrat ditambah 1, 2. 2 kuadrat ditambah 1, 5. 3 kuadrat, 9, 10. Jadinya 4 kuadrat, 16 tambah 1, 17. 5 kuadrat tambah 1 jadinya 26. Bahwasanya ini terlihat juga bahwasanya Z sama dengan X kuadrat ditambah 1 itu adalah fungsi satu-satu. Maka bisa kita tuliskan dari tabel di atas. Disampaikan bahwa Z yang bisa kita tuliskan GX ini boleh ya, X kuadrat ditambah 1 adalah fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu, nah ini fungsi satu-satu. Dengan bentuk inverse-nya bisa kita lihat bahwasanya inverse-nya itu adalah G atau X, inverse-nya adalah Z, ini sama dengan
Z dikurang 1 berpangkat setengah. Ini dari mana? Ini, coba kita lihat. Bahwasanya ini Z dikurang 1, ini sama dengan X kuadrat. Berarti X itu adalah akar dari Z dikurang 1. Nah, ini. Kenapa tidak plus minus? Maka ini adalah plus minus, kan negatif ya, satunya min akar Z dikurang 1. Lihat X-nya. X-nya kan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita ambil yang positifnya. Oke, dari sini. Sehingga bisa kita bentuk itu adalah fungsi massa peluang. Peubah acak Z adalah, nah ini karena dia adalah diskrit, maka kita tuliskan bahwasanya itu adalah fungsi massa peluang. Maka ini bisa kita tuliskan Fz, Z-nya itu adalah, ya kita langsung aja ya, nanti, oh ya, nggak usah dulu. Oke, sekalian nanti aja. Maka ini bisa kita tuliskan, jadinya adalah Fx ya, Fx dari inverse-nya, bahwasanya inverse-nya ini kita tuliskan tadi adalah Z. Oke, maka ini baru kita masukkan. Maka ini Fx inverse-nya adalah Z dikurang 1 berpangkat setengah. Maka ini baru kita masukkan. Ini kita sekalian aja langsung buat ini. Maka tadi kan adalah 5 kombinasi X. X-nya kita ganti dengan Z dikurang 1 berpangkat setengah. Oke. Lalu 1/5 berpangkat X katanya. Maka X-nya kita ganti dengan Z dikurang 1 berpangkat setengah. Oke. Lalu 4/5 berpangkat 5 dikurangi X katanya. Jadi X-nya kita ganti dengan 1 berpangkat setengah. Untuk Z-nya adalah, baru kita masukkan inverse-nya tadi, nilai-nilai yang diinverskan. Untuk titiknya itu adalah 1, 2, 5, 10, 17, 26. Lalu 0 untuk Z lainnya. Nah, ini. Lalu 0 untuk Z lainnya. Ini cara yang sama untuk yang fungsi di bagian C dan bagian D. Ini minta tolong dikerjakan hari ini yang bagian fungsi C, yang mana yang C itu adalah kita ingin membentuk suatu fungsi distribusi dari W sama dengan X dikurang 2 dikuadratkan. Lalu yang D-nya, V itu sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Jadi nanti dikumpulkan di LMS hari ini ya. Kita masuk untuk yang 2 variabel. Oh ya, 2 variabel, nggak usah dulu. Oke, kita coba yang untuk contohnya di ya, kita coba contoh yang untuk yang distribusinya adalah yang variabel random continue. Ini yang untuk yang satu variabel. Seandainya kita ada memiliki suatu fungsi yang mana ini adalah, kita contoh kedua, tentukan fungsi peubah acak, ya peubah acak dengan X merupakan, misalnya ya, merupakan peubah acak continue dengan, nah ini Fx-nya misal adalah 1/8 X ditambah 1 untuk X-nya besar 2, kecil 4, lalu 0 untuk X
lainnya. Pertanyaannya adalah tentukan juga fungsi untuk tentukan fungsi padat peluang untuk, karena ini adalah kontinu, maka kita namakan yang padat peluang. Yang A itu adalah Y sama dengan 2X dikurang 3. Yang B itu adalah Z sama dengan X kuadrat ditambah 1. Yang C-nya itu sama dengan yang tadi, bahwasanya bentuk fungsinya adalah W sama dengan X dikurang 2 dikuadratkan. Lalu yang D itu adalah bentuknya adalah V, itu X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Nah, ini yang akan kita kerjakan ketika kejadian yang diketahui itu adalah fungsi padat peluang. Fungsi padat peluang. Oke, kita coba yang pertama ya. Iya, kita coba yang pertama. Ini nanti kelebihan soal ini kita jadikan tugas Anda lagi. Ya. Ini misal adalah Y. Ya, Y kita adalah 2X dikurang 3. 2X dikurang 3. Ini kan adalah, kalau kita lihat ini fungsi linear ya. Fungsi linear. Kalau fungsi linear dia adalah sudah fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu, sehingga ini juga nanti dia memiliki suatu inverse. Maka bisa kita tuliskan karena Y sama dengan GX merupakan fungsi linear. Ya, fungsi linear. Kenapa dia linear? Ya, karena X-nya berpangkat 1. Yang mana X-nya ini? Yang 2X dikurang 3 ini linear. Maka itu adalah tanda dari linear. Kalau misalnya dia kuadrat, 2X kuadrat, maka dia adalah dinamakan fungsi yang kuadratik. Maka Y ini sama dengan GX ini adalah fungsi satu-satu. Adalah fungsi satu-satu. Sehingga X inverse-nya itu adalah Y ditambah 3 per 2. Ya. Dan Jacobian, katanya adalah, dan Jacobian itu adalah nilai mutlak atau turunan dari DDY G inverse-nya Y. Nah, ini. Maka Jacobian kita adalah DDY dari si Y ditambah 3 per 2. Maka ini adalah turunannya adalah Y ditambah 3 per 2 terhadap variabel Y, maka ini adalah turunannya setengah. Setengah karena ini 3 per 2 kan sudah menjadi konstanta, turunannya adalah 0. Oke, sehingga dari sini nanti bisa kita bentuk apa itu bentuk fungsi distribusinya. Oke, kita lanjut untuk yang soalnya ini. Maka fungsi daripada ini adalah kita tuliskan FY, Y, berarti ini adalah fungsi X yang G inverse Y, ini di dalamnya ya, maka ini adalah kita kalikan dengan Jacobiannya. Maka ini kita masukkan Fx tadi adalah Y ditambah 3 ya, ditambah 3 per 2, lalu dikali Jacobian. Jacobian tadi kita dapatkan setengah. Maka ini adalah kita masukkan ini setengah. Fungsi kita tadi adalah 1/8. Ya, 1/8 X ditambah 1. X tambah 1. X kita ganti dengan Y tambah 3 per 2 tambah 1. Nah, ini, maka ini adalah 1/16 dikali ini 2
2, berarti 2Y ditambah 3, ya kok 2Y. Jadinya itu adalah kita jadikan ini adalah jadinya Y ditambah 3 per 2 ditambah 2 per 2. Nah, ini jadinya adalah 1/16 dari Y ditambah 5 per 2. Atau Y tambah 5 per 32. Sehingga ini bisa kita tuliskan bentuknya menjadi FY. Y itu adalah untuk Y ditambah 5 per 32 untuk, oh ya, kita lihat batasnya. Batasnya tadi itu adalah untuk yang batas, ini adalah X besar 2, kecil 4 katanya. Oke, kita mau bentuk dia menjadi 2X dikurang 3. Maka ini sama-sama dikali 2, maka ini adalah 2, karena tadi kan Y kita adalah 2X dikurang 3 ya, dikurang 3, maka ini adalah kita kali sama-sama kali 2, maka ini adalah 2X besar 4, kecil 8. Lalu sama-sama kita kurang 3, maka 2X kurang 3, ini kurang 3 jadi 1, ini kurang 3 jadi 5, sehingga ini adalah Y besar 1, kecil 5. Maka ini berubah menjadi Y besar 1, kecil 5. Lalu untuk 0 di Y lainnya. Nah, ini adalah bentuk hasil ketika bentuk fungsi kita itu adalah 2X dikurang 3. Oke, nanti Anda lanjutkan untuk yang persamaan soal kedua, dan yang B, C, dan D ya. Jadi sudah 3 bentuk tugas yang harus Anda kerjakan. Oke, kita lanjut ke yang bentuk transformasi dua variabel. Jadi ini tidak terlalu jauh bedanya, tapi ada bedanya, ya, karena dia adalah dua variabel. Jadi ini, misal kita memiliki suatu variabel random X dan Y karena dua buah, maka ini masing-masingnya bisa itu adalah untuk fungsi massa peluang atau fungsi padat peluang, yang mana fungsi gabungannya harus ada antara X dan Y, itu adalah fxy, X dan Y. Lalu kita misalkan di sini, U itu adalah G1 X, Y itu adalah peubah acak yang satu-satu, kemudian V itu adalah fungsi kedua, X, Y peubah acak yang satu-satu juga. Maka, fungsi massa peluang atau fungsi padat peluang dari peubah acak U dan V, ini adalah F, U, V. U, V sama dengan, ini untuk yang pertama, peubah acak diskrit X dan Y-nya, maka bentuknya adalah fxy yang di dalamnya ada fungsi G1 inverse U, V, lalu G2 inverse U, V. Lalu untuk yang kejadiannya adalah continue, maka ini adalah fxy untuk inverse di G1 inverse U, V dan G2 inverse U, V dikali Jacobiannya. Jacobiannya di sini berubah. Berubahnya karena dia dua buah variabel. Maka Jacobiannya adalah determinan dari si turunan G1 U, V du, dG1 U, V dV, dG2 U, V du, dG2 U, V dV, yang mana J di sini adalah Jacobiannya. Oke, kita coba untuk memahami yang bentuk fungsi yang dua buah ini. Ya, oke, kita coba untuk yang contohnya. Yang satu
Anggap misalnya adalah kita mengetahui bahwasanya X ini itu adalah peubah acak, ya bukan peubah, ya X itu adalah peubah acak yang bentuknya itu adalah distribusi Poisson dengan parameternya lambda 1. Lalu Y itu adalah peubah Poisson juga. Ya, Y juga peubah Poisson dengan parameternya lambda 2. Lalu antara ini X, Y itu adalah peubah acak bebas. Peubah acak bebas. Jadi mereka tidak saling berhubungan. Pertanyaannya adalah tentukan fungsi peluang bagi peubah acak U sama dengan X tambah Y. Nah, ini. Ya, U sama dengan X tambah Y. Maka ini bisa kita jawab. Tadi disampaikan bahwasanya X ini memiliki suatu fungsi Poisson dengan parameternya lambda 1. Maka ini bisa kita tuliskan bentuknya, fx-nya berarti itu adalah E berpangkat min lambda 1 berpangkat X per X faktorial. Untuk X-nya adalah 0, 1, 2, sampai dengan hingga. Lalu untuk yang variabel random Y, maka ini juga merupakan fungsi distribusi Poisson dengan parameternya lambda 2, maka ini adalah Fy sama dengan E berpangkat min lambda 2 berpangkat Y per Y faktorial. Untuk Y-nya adalah 0, 1, 2, sampai dengan selanjutnya. Lalu dari sini disampaikan bahwasanya si X dan Y itu adalah bebas, katanya bebas, hubungannya bebas, maka bisa kita dapatkan bentuk dari fungsi gabungan antara dua buah variabel random itu dengan cara kita kalikan, bahwasanya karena X dan Y adalah bebas, maka fungsi gabungannya itu fx y dari x, y itu adalah fx daripada x itu dikali dengan fy daripada si y. Maka ini kita dapatkan bahwasanya si fx tadi itu adalah e berpangkat min lambda 1 ya dikali lambda 1 berpangkat X per X faktorial dikali E berpangkat min lambda 2 berpangkat Y per Y faktorial. Sehingga di sini bisa kita tuliskan bahwasanya si E berpangkat min lambda 1 tambah lambda 2 ya. Kemudian dikali lambda 1 berpangkat X, lalu lambda 2 berpangkat Y. Untuk X faktorial, Y faktorial, lalu X-nya adalah 0, 1, 2, sampai tak hingga, Y-nya adalah 0, 1, 2, sampai dengan tak hingga. Sehingga ini adalah bentuk fungsi gabungannya. Lalu kita misalkan tadi disampaikan bahwasanya dia memiliki suatu bentuk hubungan itu adalah U sama dengan X tambah Y. Maka ini kita misalkan U kita adalah G1 ya, X, Y. Maka ini adalah X tambah Y. Oke. Ini. Lalu V
V kita ambil dari ini aja, dari keduanya. Kita anggap misalnya si V itu adalah G2, ini kita misalkan dengan Y. Dengan Y karena dia berhubungan. Gitu. Maka ini inverse yang si ini, itu adalah yang pertama G1, inverse-nya adalah U, V. Maka ini adalah ketik ini V kan adalah U, maka X ini adalah X ya, ini X sama dengan X berarti adalah U dikurang V. U dikurang V. Nah ini. Lalu si Y ini adalah G2 inverse U, V itu adalah V. Nah ini. Ini adalah bentuk inverse-nya. Sehingga bisa kita tentukan bagaimana bentuk daripada fungsinya. Kalau misalnya mau kita cari Jacobiannya dulu boleh. Maka Jacobian daripada si ini adalah determinan DG1 kita adalah ini ya, diturunkan terhadap U. Maka turunannya adalah ini, diturunkan terhadap U, maka V ini konstanta, maka ini adalah 1. Lalu si ini diturunkan terhadap V, maka ini adalah 0, maka ini adalah min 1. Kemudian G2 diturunkan terhadap U, dia adalah 0. Lalu G2 ini diturunkan terhadap si V, ini G2 terturunkan terhadap si V, maka dia adalah 1. Maka ini determinannya adalah 1 dikurangi 0 ya, karena 0 kali min 1 itu adalah ini. Maka ini adalah Jacobian daripada si fungsi kita ini. Maka selanjutnya yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita bisa menentukan fungsi distribusinya. Fungsi distribusinya berarti itu adalah F, U, V, dari U, V, ini, maka itu adalah Fx, Y, yang di dalamnya ada G1 inverse U, V, ya, ini, G2 min 1 U, V. Oke, dikali dengan Jacobiannya. Maka ini adalah, kita masukkan yang tadi, berarti Fx, Y kita, berarti G1 kita adalah U dikurang V ya. Kemudian G2 kita itu adalah V. Maka ini kita masukkan ke dalam bentuk fungsi kita. Bahwasanya gabungan kita tadi adalah min lambda 1 tambah lambda 2 dikali lambda 1 berpangkat X. X kita diambil dari G1, maka ini adalah U kurang V, lalu lambda 2 berpangkat V. Per X faktorial, maka ganti U kali V faktorial, lalu Y faktorial itu adalah V faktorial. Untuk U-nya itu adalah 0, untuk U ya, 0, 1, 2, sampai tak hingga. Lalu V-nya itu adalah kecil sama U. Lalu ini 0 untuk U, ya U, V lainnya. Nah, ini adalah bentuk fungsinya. Kenapa ini kecil U? Karena kan tadi itu si Y kan sama dengan V ya. Lalu si X itu adalah U dikurang V. U dikurang V artinya adalah V ini harus kecil daripada U. Karena dia si Y-nya besar daripada 0. Logikanya gitu. Maka V itu adalah kecil sama U. Ini adalah jawaban dan caranya ketika kita memiliki suatu fungsi distribusi yang
dua buah variabel. Nanti Anda bisa menentukan apakah fungsi distribusi untuk U saja apa, kemudian untuk V aja apa. Karena di skema 1 itu sudah dibahas bagaimana membentuk suatu fungsi marginal. Oke, ini tambahan tugasnya ya, untuk Anda tentukan bagaimana bentuk fungsinya yang kedua. Ini, jika fx, y itu adalah x, y per 18, nah ini untuk, ini saya hapus dulu deh. Ini berarti ini untuk X-nya adalah 1,2 dan Y-nya 1,2,3, lalu 0 untuk X, Y lainnya. Oke. Ya, ini. Lalu pertanyaannya adalah tentukan ya di pangkat 3 ya, tentukan A itu adalah V, U, V, lalu B itu G, U, kemudian C-nya adalah HV-nya ini berapa, ketika ini adalah untuk U kita adalah X tambah Y, lalu V-nya adalah X kurang Y. Jadi ini persamaan ini minta tolong dikerjakan ya. Oke, teknik yang selanjutnya itu adalah teknik fungsi pembangkit momen. Dengan cara, ini kita memiliki sifat-sifat pada teknik pembangkit momen itu adalah mx tambah a, t, sama dengan E berpangkat AT dikali MXT. Lalu yang kedua, mbx t sama dengan E ekspektasi E berpangkat BXT sama dengan MXBT. Lalu yang ketiga, MX tambah A per B, T ini sama dengan E berpangkat A per BT dikali MXT per B. Lalu ini yang sifat-sifat ini akan kita gunakan bagaimana cara membentuk suatu fungsi distribusi dari suatu variabel random yang ditanya, yang diketahui dari suatu variabel random tertentu. Dengan cara, ini teorema yang kita gunakan pada fungsi teknik pembangkit momen ini adalah jika X1, X2 sampai dengan Xn itu adalah perubahan acak saling bebas dan Y itu adalah X1 ya, X1 ya, ini ada kesalahan penulisan, itu adalah X1 tambah X2 sampai dengan tambah Xn. Jadi dia keterhubungan juga, memiliki hubungan juga antara X1, X2, dan Xn, yang mana Y-nya adalah didapat dari X1 tambah X2 sampai dengan Xn. Maka ini MYT itu sama dengan Pi dari MXIT untuk I mulai dari 1 sampai dengan N. Mulai dari 1 sampai dengan N, ini caranya. Maka ini bisa kita coba untuk soal yang lain. Yang lain ya, kita coba di sini bagaimana kita melakukan dengan cara teknik distribusi ini. Anggap misalnya ini soal pertama. Ini itu adalah X1, misal ya, kita diketahui adalah binomial yang N1, theta. Lalu X2 kita itu adalah binomial juga yang N2, theta. Nah, ini berarti ada fungsi kita itu adalah dari X1, kemudian dari X2. Lalu pertanyaannya adalah buktikan bahwa X1 tambah X2 itu merupakan distribusi binomial juga yang
parameternya N1 tambah N2, theta. Nah, ini. Maka di sini bisa kita sampaikan bahwasanya ini adalah sama dengan Y. Yang mana Y ini berasal dari X1, X2. Nah, itu X1 dan X2. Maka ini bisa kita lakukan dengan cara MGF, itu yang mana XI di sini adalah I kita berarti 1 dan 2 binomial, yang mana ini adalah bentuknya NI, theta, yang mana I-nya itu adalah 1,2. Maka kita bisa lakukan dengan cara MGF ini, maka kita pakai rumusnya MXIT sama dengan kita tahu bahwasanya di statement 1 kita sudah membahas MGF daripada si binomial itu didapatkan itu adalah 1 ditambah theta E berpangkat T dikurangi 1 ya kurangi 1 berpangkat N ya, karena ini adalah untuk I maka dia berpangkat NI. Ini adalah bentuk MGF daripada binomial. Ini tidak dibahas di sini bagaimana cara membentuknya, karena di statement 1 kita sudah membahas ini bagaimana cara membentuk MGF dari suatu fungsi distribusi. Maka pertanyaannya di sini adalah apa bentuk fungsi daripada si Y? Maka ini bisa kita dapatkan bahwasanya MYT ini adalah kita tadi disampaikan bahwasanya I mulai daripada 1 sampai dengan N kita adalah sampai 2, maka ini sampai 2 di sini. Dari fungsi MXIT, karena dia adalah dari binomial di sini. Maka ini kita coba untuk yang MX1. MX1, maka kita masukkan 1 ditambah theta, E berpangkat T dikurangi 1, nah ini, kemudian ini adalah berpangkat N1. Lalu karena ini adalah pi maka dia kali. Untuk yang duanya I-nya sama dengan 2 maka ini adalah theta E berpangkat T dikurang 1 berpangkat N2. Maka ini bisa kita tuliskan karena ini basisnya sama maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Jadinya 1 tambah theta E berpangkat T dikurang 1 berpangkat N1 tambah N2. Oke, ini coba kita pakai kertas yang adanya di sini. Maka ini bisa kita sampaikan bahwasanya si ini Y yang berbentuk X1 tambah X2 ini memiliki distribusi binomial juga ya, karena bentuknya adalah binomial dengan parameternya itu adalah N1 tambah N2 ya. Iya, koma ini dituliskan ke sini N1 tambah N2, theta ini. Ini fungsi distribusi daripada si ini. Bahwasanya dia mengikuti X1 dan X2 ini juga mengikuti fungsi binomial. Binomial yang parameternya adalah N1 tambah N2, theta. Jadi kalau misalnya kita tuliskan bagaimana fungsinya, maka ini adalah FY ya. FY berarti itu karena fungsi binomial maka adalah kombinasi dari N1 tambah N2. Nah ini dari Y. Nah ini tetanya, theta berpangkat Y. Kemudian 1 kurang theta berpangkat kurang bagus di situ, maka kita pindahkan ke bawah ya. Mohon maaf kertasnya terlalu kecil. Maka ini adalah 1 dikurang theta berpangkat N1 tambah N2 dikurangi Y. Nah ini pangkatnya. Untuk Y-nya berarti karena ini adalah besar 0, maka adalah
Diskrit ya, ini berarti Y-nya adalah 0, 1, sampai dengan tangga. Nah, ini. Kemudian 0 untuk Y yang lainnya. Ini adalah bentuk distribusi daripada si Y yang berasal dari variabel random X yang memiliki distribusi binomial. Ini cara kalau misalnya kita mau melakukan dengan ini. Yang kedua, kita coba untuk yang anggap misalnya ya tadi satu ya XI ini adalah geometri dengan parameternya adalah theta. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana bentuk fungsi Y untuk yang X1 tambah X2 sampai dengan Xn. Nah, ini. Maka FY-nya dari ini apa? Nah, ini. Ini pertanyaannya ketika misalnya dia ini. Berarti Anda harus tentukan. Ini Ibu jadikan sebagai soal lagi. Sebagai soal lagi. Yang ketiga, ini coba juga bahwasanya XI merupakan distribusi gamma yang parameternya adalah alfa beta. Nanti Anda lihat bagaimana MGF gamma ini. Maka ini adalah Y-nya. Pertanyaannya tentukan distribusi Y yang bentuknya adalah X1 tambah X2 sampai dengan tambah Xn. Nah, ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, anggap misalnya XI merupakan distribusi normal dengan parameternya adalah mu I, sigma XI. Nah, ini XI. Nanti Anda lihat bagaimana MGF-nya. Ini pertanyaannya adalah gimana bentuk persamaan untuk X1 tambah X2 sampai dengan Xn. Nah, ini. Nah, ini. Y-nya juga apa? Nah, ini. Nah, ini. Silahkan Anda kerjakan sebagai tambahan dari materi kita tadi. Dikumpulkan hari ini ya sebagai latihannya. Oke, saya mohon maaf atas kata yang salah dari penyampaian ini. Jika ada nanti pertanyaan, silahkan disampaikan. Saya mohon izin. Selamat belajar, salam sejahtera untuk kita semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.